Shalom. Karena tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua yang senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan bagi kita yang selalu menyertai kita dan bahkan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita mengangkat pujian Walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. meskipun langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Tiada pernah kuragukan kasih setia dari Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup, Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan kami tak Tuhan. pernah kau tinggalkan. Meskipun langit serasa suram bagi kami Yesus, Meski langit tampak suram, bahkan awan rasa gelap Tuhan sekitar kami, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah di kanan, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. walau 10.000 rebah di sini, Walau 10.000 takkan membuat kami gentar Tuhan. kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. walau 10.000, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
dengan lembut. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisimu, Engkau tetaplah Tuhan yang menolongku. Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyambut-Mu Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Seperti lagu ini Bapa, sungguh Tuhan Engkau memelihara kami Bapa, bahkan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Bapa, Engkau selalu mengawasi kami Tuhan, tak pernah luput kami dari pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Walaupun serasa Tuhan kami rasa dalam hidup kami banyak sekali pergumulan-pergumulan Bapa yang bahkan membuat kami serasa tidak sanggup Tuhan. Sekitar kami serasa suram Bapa, tetapi Tuhan oleh lagu pujian ini Tuhan kami merasa dikuatkan Bapa, kami merasa diberkati Tuhan, kami merasa memiliki pengharapan baru Bapa dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa, segenap anak-anak-Mu yang sudah hadir Bapa dengan kerinduan hati Bapa yang ingin diubahkan, Tuhan tolong Bapa lawat kami Tuhan pribadi lepas pribadi Bapa, sehingga pada pagi hari ini selesai ibadah ini Tuhan kami merasakan sukacita yang sangat luar biasa Bapa, sebab kami memiliki Allah dan pengharapan yang baru, yaitulah Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya Tuhan. Dan juga Bapa, Kau urapi juga Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, biarlah Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami Bapa, biarlah Roh-Mu Tuhan yang menyucikan tempat ini Tuhan dari segala kuasa-kuasa si jahat Bapa yang mengganggu hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kami fokus Tuhan sejenak untuk kami berikan hati kami Bapa, beri kami gantungkan pengharapan kami Tuhan hanya pada Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, Kau berkati Bapa, urapi, ampuni Tuhan atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami layak Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, hingga kami Tuhan bawa pelayanan kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan Engkau sebagai sesuatu yang harum Tuhan. Tuhan tolong juga Bapa untuk setiap saudara kami yang bergegas datang ke tempat ini Tuhan, biarlah tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Yang berhalangan Tuhan, mungkin ada pekerjaan ataupun sakit penyakit Tuhan, Tuhan tolong Bapa sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberikan Bapa kondisi untuk kami boleh Tuhan datang beribadah kepada Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kau urapi juga Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan Bapa dan menjadi pengharapan bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dan kami yang memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Kita angkat pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia
Tuhan, lagu pujian yang sungguh indah yang memberikan kita kekuatan bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab Tuhan yaitu Bapa kita yang di sorga yang memelihara kita. Kita lanjutkan kembali pujian kita angkat pujian kuasa nama Yesus. Nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kagak tipu dayanya, dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, ada yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita yang selanjutnya. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga yang mulia. Nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ya, karena tiba waktunya untuk kita mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi, untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan
suara Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Kita angkat dengan satu pujian, hanya nama Yesus. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Kita angkat kembali dari awal. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Kita katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya ralat Saudara Ipan untuk pemberitaan firman Tuhan. Yesus, berikan ku kepastian. Terpujilah Tuhan namamu di atas segala nama, namamu yang berkuasa atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam namamu ada kuasa untuk memberikan mujizat, di dalam namamu ada kuasa untuk memberikan pertolongan, bahkan dalam namamu ada kuasa untuk memberikan keselamatan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, karuniakanlah namamu dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kehidupan kami memerlukan namamu. Saat kami dalam kegelisahan, saat kami memerlukan pertolongan, kuasa namamu sanggup memberikan jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan firman yang akan kami dengar kiranya berasal daripadamu, dari isi hatimu atas kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tempat ini, memimpin hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan, ya, oleh kemurahan Tuhan, saya di sini diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 1 ayat yang ke-22. Keluaran 1 ayat yang ke-22. Keluaran 1 ayat ke-22, demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, kita baca bersama-sama. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, kita, kalau Bapak Gembala sudah tidak asing dengan ayat ini, ya, muda-mudi juga sudah tidak asing ayat ini, dan kita juga sudah pernah mendengar ayat ini. Ya, kita melihat sekarang bagaimana ada rencana Tuhan, ada juga rencana dari Firaun. Nah, jadi rencana Tuhan dan rencana Firaun ini sangat bertentangan. Ya, keinginannya Tuhan Israel berkembang. Ya, Israel berkembang, tetapi keinginan dari Firaun Israel hancur, bahkan tidak berkembang atau hancur. Ya, kita lihat lebih dahulu di 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi lambang dari Firaun ini adalah lambang dari kuasa si jahat. Jadi siapa pemimpin dunia ini? Memang pemimpin dari dunia ini adalah Tuhan, tetapi Tuhan
mengizinkan juga supaya iblis menguasai dunia ini. Kalau Tuhan tidak berkehendak, iblis sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi karena Tuhan mengizinkan supaya anak-anak Tuhan dilihat hatinya, mana yang terpaut, ya, di mana hatinya ini ingin dilihat oleh Tuhan, bahwa Tuhan ingin melihat anak-anak Tuhan tidak terpaut oleh dunia ini, ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana rencana Firaun ini untuk membunuh bayi-bayi. Ya, pada awalnya Firaun ini berencana menghambat perkembangan dari Israel dengan cara kerja paksa, ya, kerja rodi. Tetapi ketika dilihat oleh Firaun, Israel semakin berkembang. Ya, Israel semakin berkembang dan semakin berkembang. Nah, yang ditakutkan oleh Firaun, bagaimana kalau Israel semakin berkembang, Israel semakin banyak, nanti Mesir akan diperangi oleh Israel. Nah, tapi kita akan lihat sekarang arti secara rohani bagaimana dunia dalam kuasa si jahat. Dunia ini dalam kuasa si jahat. Ya, dunia ini dalam kuasa si jahat. Jadi Firaun ini mengincar anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak dunia, anak-anak Mesir itu sudah menjadi bagian dari, ya, anak dunia atau anak Mesir sudah bagian dari Firaun. Jadi mereka sudah bersahabat. Mereka sudah masuk dalam satu pemerintahan, ya. Ya, Firaun dengan warganya Mesir. Karena apapun yang dikerjakan oleh Firaun dituruti oleh Mesir. Nah, itu menunjuk anak-anak dunia sudah satu hati dengan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Ya. Kita lihat bagaimana setan sekarang itu mengincar anak-anak Tuhan. Ini rencana yang harus kita ketahui supaya kita jangan lengah dalam kita mengikut Tuhan. Karena banyak sekali kelengahan, bahkan kejatuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak disadari bahwa kejatuhan itu membawa kepada kebinasaan. Ya, membawa kepada kebinasaan. Jadi setan ini atau Firaun ini memburu bayi-bayi sejak dari lahir. Ya. Ini artinya bayi kita. Ya. Setan ini memburu bayi-bayi secara rohani. Bayi-bayi secara rohani ini sangat diburu oleh setan. Bahkan dalam Wahyu 12 dikatakan iblis itu mengincar perempuan dan anak dari perempuan. Tetapi Tuhan, ya, menyelamatkan anak ini. Ya, itu suatu gambaran saja. Saya tidak akan masuk pada itu. Ya, jadi kehidupan rohani yang baru lahir. Kehidupan rohani yang baru lahir mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang percaya tidak semudah itu saja dilepas oleh kuasa si jahat. Jadi iblis ini sangat pintar sekali mengandalkan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, kita lihat sekarang iblis menggunakan tipu daya. Kisah Rasul 7 ayat 19. Ya. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-19. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-19. Raja itu mempergunakan tipu daya. Ya, raja itu menggunakan tipu daya. Jadi bukan namanya setan kalau menggunakan cara-cara yang tidak berhikmat. Jadi setan itu menggunakan cara-cara yang berhikmat untuk menggoda setiap orang. Ya, kalau kita mendengar ada di TV-TV orang kerasukan setan, orang diganggu setan, tiba-tiba datang orang paranormal, ya memang itu kuasa dari si jahat. Tapi iblis permainan seperti itu bukan iblis namanya. Ya, iblis yang bodoh itu. Ya, iblis bodoh datang kepada orang
pura-pura jadi harimau lah, pura-pura jadi kuntilanak lah. Itu iblis yang bodoh, iblis yang tidak berhikmat. Ya, tapi iblis ini menggunakan tipu daya. Tipu daya ini adalah hikmat dunia, ya, hikmat dari setan. Ya, kita lihat terus terhadap bangsa kita ya. dan menganiaya nenek moyang Ya, kita. dulu bangsa Israel, tapi sekarang kita lihat nilai nubuatnya dari ayat ini ya. Terus Serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. ya, jadi tujuan dari setan supaya anak Tuhan itu tidak berkembang secara rohani. Ya, bayi saja atau terus tidak mau makanan yang keras, terus bayi saja. Ya, tidak mau berkembang, bahkan di sini sampai mematikan bayi secara rohani, yaitu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dengan cara melemparkan bayi itu ke Sungai Nil. Nah, kita lihat sekarang Sungai Nil itu apa? Di Matius 18 ayat yang ke-7. Matius 18 ayat yang ke-7. Kita lihat Sungai Nil itu apa sekarang secara rohani. Ya. Celaka. Matius Ya. 18 ayat yang ke-7. Ya. Celakalah dunia dengan segala Ya, penyesatannya. jadi ada namanya kalau sungai itu arus, ya, arus ada arus yang besar, ada arus yang kecil. Kalau arus yang besar biasanya orang yang suka arum jeram itu suka, ya. Arus yang kecil, ya, ada arus yang besar, ada arus yang kecil. Nah, kalau di sungai itu ada arus yang besar, ada arus yang kecil. Kita lihat lagi, ya. Memang penyesatan harus Ya, ada. memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang Iya, mengadakannya. jadi dunia dengan segala penyesatan atau tipu daya. Nah, jadi inilah yang dipakai oleh setan untuk mematikan bayi-bayi secara rohani atau mematikan orang-orang yang sudah percaya. Ya, jadi ada arus yang kuat, ada arus yang lemah. Jadi di sungai itu ada arus yang tenang, ada arus yang kuat. Kira-kira saya mau nanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kira-kira bayi ini mati kalau ada arus yang kuat atau cukup arus yang lemah? Ya. Kalau dilemparkan ke sungai, bayi kira-kira perlu arus yang kuat atau iya. Iya. Nah, begitulah caranya iblis. Dia menggunakan cara yang halus dulu nih. Cara yang paling lemah, tetapi bayi sudah bisa mati kalau masukkan ke sungai. Bahkan saya melihat ada video kalau anak itu, ya, ada video seorang anak kecil di kolam renang. Gara-gara tidak dilihat oleh orang tuanya, tidak dibawa pengawasan orang tua dengan baik, anak itu mati, tenggelam. Ya, tenggelam. Nah, jadi kita sekarang membahas tentang arus-arus dunia. Secara garis besar saya bagi menjadi dua, arus yang kuat, arus yang lemah. Ya, arus yang kuat, arus yang lemah. Ada arus yang kuat, ada arus yang lemah. Tapi bayi secara rohani, dia akan terpengaruh atau mati dengan arus yang lemah. Ya, kita sekarang berbicara, sekarang mengoreksi kehidupan kita. Kita itu berada dalam tingkat kedewasaan rohani atau tingkat kanak-kanak secara rohani. Ya, kita akan lihat saja yang pertama secara yang halus. Secara halus ini saya pun akan bagi menjadi tiga. Tapi hari ini kalau Tuhan izinkan hanya satu saja. Hanya satu saja. Secara halus yang pertama, dunia, ya. Jadi iblis ini memakai bukan dengan lagi tadi, dengan frontal, dengan merasuki orang dengan roh-roh jahat.
sehingga berubah total, tidak sadar diri. Nah, tapi kita lihat caranya iblis ini menggunakan arus dunia yang begitu halus, ya, smooth, ya. Tidak diprediksi oleh anak-anak Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ya, Yakobus 4 ayat yang keempat. Di bagian firman Yakobus Tuhan. 4 ayat yang keempat terus ya. Hai kamu, Iya. orang-orang yang tidak kamu setia. orang-orang yang tidak setia. Terus Tidakkah kamu tahu ya. bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Ya, Allah? kita baca bersama-sama. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi cara yang paling halus dipakai oleh setan yang pertama, saya akan bagi juga menjadi 3 secara halus ini. Yang pertama adalah iblis datang dengan menawarkan diri sebagai sahabat, ya. Atau kita garis bawahi bersahabatan dengan dunia. Nah, ini iblis menggunakan cara yang paling halus yang kadang-kadang tidak diprediksi oleh anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan lengah. Nah, jadi iblis ini dia datang sebagai sahabat. Dia datang sebagai sahabat. Saya mau nanya, kalau iblis jadi sahabat, kira-kira iblis ini sahabat yang baik atau sahabat yang jahat? Kalau iblis datang sebagai sahabat, iblis ini datang sebagai sahabat yang baik atau sahabat yang jahat? Kalau orang yang Tuhan sahabat yang baik, sahabat yang jahat. Tapi kalau memang dunia, seperti yang bisa kita dengar, ada yang diberikan berkata jasmani. Iya. Jadi orang dunia. Tapi kalau kita Kristen, jelas yang jahat. Ya, jadi sebenarnya secara mudah iblis ini membawa persahabatan yang baik, seolah-olah baik ya, yang baik bagi anak-anak Tuhan. Ya, jadi sahabat iblis juga ya, kalau kita mendengar Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Kalau kita mendengar juga sekarang di sini, setan juga dia adalah sahabat. Sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik. Kalau baiknya ini sangat baik bahkan. Ya. Iblis mau menerima kita apa adanya. Ya. Tuhan juga mau menerima kita apa adanya, tapi iblis juga lebih mau menerima kita apa adanya. Ada orang yang susah hatinya, iblis mau terima. Jangan salah dulu. Kita lihat dulu iblis dalam sudut pandang yang lain ya. Kalau kita mendengar biasanya iblis itu jahat. Nah, kita lihat iblis dalam sudut pandang yang berbeda sekarang. Iblis yang bersahabat. Nah, ini kita akan lihat sekarang. Dia akan membawa persahabatan dalam kehidupan kita. Ya, ada orang, ini sudah beberapa kali diterangkan, terutama dalam ya orang-orang yang terkekang dalam besi, ya orang dalam penjara. Mereka berkata, iblis sahabat yang baik atau jahat? Mereka sama-sama berkata, iblis ini sahabat yang baik. Karena mereka pernah merasakan bersahabat, ya. Nah, jadi iblis ini menggunakan dunia, ya, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dia juga pakai caranya Tuhan. Dia menggunakan kebaikannya. Kalau kita mendengar orang yang ke Gunung Kawi ya, kalau kita pernah dengar orang yang ke Gunung Kawi baru sekali ke sana, besoknya sudah kaya. Bayangkan betapa baiknya setan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, sekarang kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, besoknya jadi kaya nggak? Tidak. Besoknya diberkati nggak? Tidak.
Belum tentu. Ya, belum tentu. Kadang melalui proses yang panjang. Tapi kalau dengan iblis, prosesnya dipersingkat oleh iblis. Ya, dipersingkat. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan tergoda. Ya, anak-anak Tuhan tergoda. Kalau di kantor, kalau kita bersahabat dengan Tuhan, dengan bersahabat dengan dunia, wah, dengan dunia cepat sekali kita akan mendapat keuntungan. Ya, tapi kalau kita mengandalkan kebenaran, wah, harus naik pangkat dan lain sebagainya, lama. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara dunia, begitu cepat. Ya, begitu cepat. Nah, iblis ini menggunakan dunia sebagai sarana mematikan kerohanian anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita harus mengerti. Ya. Jadi dia tidak mau datang sebagai musuh, dia tidak datang sebagai lawan, ya, kepada anak Tuhan. Dia datang secara halus, yaitu secara halus sebagai kawan. Kalau kawan iblis ini, kalau dalam kita mendengar firman Tuhan, Tuhan itu setia. Tapi iblis juga setia loh. Iblis juga setia. Ya, iblis juga setia. Dia selalu mengincar. Ya, selalu mengincar. Dia mau menerima kita. Dia selalu menunggu kita. Ya, sekalipun orang sudah kenal Tuhan, sekalipun orang sudah mengikut Tuhan, iblis selalu menunggu. Dikatakan kalau dalam perumpamaan, iblis itu seperti singa. Kalau singa melihat buruannya, dia tidak memedipkan matanya, dia menatap, ya, dengan teliti. Kapan anak-anak Tuhan ini bisa dijatuhkan? Ya, bisa dijatuhkan. Wah, kalau singa melihat buruan, dia tidak berkedip matanya, tidak mau, ya, tidak bisa berkedip. Kalau melihat anak-anak Tuhan, dilihat. Ya, jadi mana yang nanti akan terbawa oleh arus dunia? Jadi inilah dunia dengan segala persahabatannya. Dia datang dengan sebagai sahabat. Nah, saat ada masalah, iblis menawarkan jalan pintas. Ya. Iblis menawarkan jalan pintas. Ada cerita tapi lucu juga nih ya. Ada 3 setan katanya. Ada 3 setan. Dia mau diutus ke dunia. Ya, dia mau diutus ke dunia. Nah, setan yang pertama ditanya oleh penghulu setan, bagaimana cara kamu untuk membuat orang dunia ini masuk neraka, ya, atau mengikuti setan? Dia menggunakan cara yang pertama, wah, saya akan berkata kepada manusia kalau agama itu tidak ada, istilahnya ateis. Wah, kata setan, penghulu setan, wah, bodoh kamu. Ya, setan yang kedua berkata bahwa tidak ada keselamatan, bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Ya, bodoh. Setan yang kedua menggunakan cara itu bodoh. Tapi cara setan yang ketiga, dia menggunakan hikmat. Dia menggunakan cara, dia ingin bersahabat dengan manusia. Nah, inilah cara yang paling jitu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat sekarang, iblis itu datang bukan dengan permusuhan, dia datang dengan segala kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan dunia, dengan segala kesukaan, dengan segala kepuasan. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan lengah. Ya. Bahkan kalau anak Tuhan stres, ya, iblis menawarkan cara-cara yang seperti bijaksana, tetapi menjatuhkan. Wah, ada suami stres, diberilah akal oleh setan.
suruhlah selingkuh, suruh ini, suruh mabok, suruh ngapain. Ya, itu hikmah dari setan. Nah, kalau sudah manusia sudah terikat, nah inilah tujuan dari iblis ini adalah membuat manusia terikat. Coba kita lihat handphone kita. Ada Alkitabnya nggak? Sehari kita baca Alkitab berapa kali dalam sehari? Nah, sehari kita baca Alkitab berapa kali? Ya, yang dibuka bukan Alkitab, Facebook, Instagram, WA. Nah, itu cara-caranya. Padahal kita lihat hanya satu tombol itu bisa membuat kita rohaninya ya bisa dibangkitkan. Ya walaupun kita punya handphone, gunakanlah ini untuk kita bisa membaca Alkitab. Tapi yang kita gunakan adalah ya aplikasi dunia. Berarti ada artinya bodoh. Iya, ada artinya bodoh juga. Sangat bisa, sudah dia. Nah, jadi ini yang digunakan cara dari setan ya supaya manusia itu terikat. Nah, ini goalnya setan supaya manusia itu terikat ya, jadi bersahabat dengan dunia. Dia tidak datang sebagai musuh atau setan yang terlihat menakut-nakuti, tetapi dia gunakan cara dunia. Begitu juga dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang gereja Tuhan banyak yang menggunakan cara-cara dunia untuk menarik umat Tuhan. Nah, supaya kita jeli sekarang melihat persekutuan mana yang menggunakan cara dunia. Ya. Mana yang menggunakan cara dunia. Ya. Sekarang tidak jauh seperti diskotik dunia gereja Tuhan. Harus lampu yang gemerlap, harus warna-warni dan lain sebagainya. Ya, harus jedar-jeder, harus cingkrak-cingkrak. Ya, ini cara-cara dunia. Ya, ditegaskan di sini saya mentegaskan ini cara-cara dunia. Ya, kita baik menemukan itu di diskotik, tapi sekarang di gereja Tuhan sudah seperti itu. Ya, gereja Tuhan sudah seperti itu. Ya, kita harus beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, bukan dengan cara-cara dunia untuk menarik anak-anak Tuhan, terutama yang muda. Ya. Ya supaya ya dengan alasan supaya menarik jiwa-jiwa muda. Ya. Itulah cara-cara dunia. Cara-cara dunia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana iblis ini ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan dengan cara dia menawarkan diri sebagai sahabat. Dengan cara-cara dunia. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan dunia. Artinya kita supaya melihat kalau sudah persahabatan ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, lebih baik di stop. Terutama anak muda, ya, terutama anak-anak muda. Gara-gara kurang mungkin gaul, ya ikuti pergaulan yang tidak benar. Dan saya belajar dari semenjak saya remaja sampai sekarang, saya mengurangi pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Karena saya merasa pergaulan yang sekali itu tidak benar diteruskan menjadi sahabat yang baik bisa merusak. Ya, kalau anak Tuhan lihatlah mana yang bisa jadi sahabat, mana yang jangan jadi sahabat. Kalau jadi sahabat bisa membangun walaupun orang-orang dunia, silakan. Tapi kalau misalnya persahabatan itu merusak, kita merusak tubuh, ya, merusak tubuh, merusak mata dan lain sebagainya, merusak pikiran. Ya, kita jauhi pergaulan semacam itu. Terutama juga orang tua.
Orang tua juga, pergaulan juga harus dibatasi. Pergaulan juga harus dibatasi. Mana yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan Tuhan, ya lebih baik kita batasi. Ya, lebih baik kita batasi. Ya. Nah, iblis ini menawarkan kasih, tetapi kasihnya pura-pura. Dia menawarkan dunia dengan segala isinya. Nah, sekarang bisa kalau anak muda pacar, kalau anak ya orang-orang tua, apa saja yang membuat kita terikat. Ya, karena orang itu sekarang lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada meninggalkan dunia. Karena tidak takut kalau meninggalkan Tuhan, lebih takut kalau meninggalkan teman-temannya, lebih takut kalau meninggalkan apa yang dia suka. Ya. Kita lihat supaya manusia ini akhirnya terikat, setelah itu melekat sampai akhirnya mengabdikan diri. Nah, ini yang mau digapai oleh setan. Dengan cara seperti ini setan dapat merebut hatinya anak-anak Tuhan, sekalipun dia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dia beribadah kepada Tuhan. Karena hatinya melekat, ibadah pun tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, karena dalam pikirannya dunia, dalam kesibukannya, ya, dalam kesusahannya, kita terlalu sibuk dengan dunia. Ya, tapi lupa cara kita beribadah kepada Tuhan dengan baik, dengan cara yang berkenan kepadanya. Nah, jadi iblis ini akhirnya mengorbankan manusia. Nah, inilah goalnya dari setan atau tujuan dari setan, supaya akhirnya manusia itu dikorbankan oleh setan. Dan iblis tidak bisa mengorbankan dirinya. Ya, tidak bisa mengorbankan dirinya. Bahkan dia tidak mau berkorban. Sampai rusak segala sesuatu dalam hidup kita. Nikah kita rusak. Ya. Masa depan kita rusak. Pikiran kita rusak, hati kita rusak karena dunia dengan segala isinya. Nah, harus kita ketahui sekarang, ini cara iblis yang paling halus. Dia menawarkan diri sebagai sahabat yang baik. Ya, dia dekat dengan manusia. Hati-hati sekarang, lihat, telusuri dalam diri kita, mana yang bisa menjadi alatnya atau fasilitasnya dunia untuk menarik kita. Ya, fasilitas dunia yang dikendalikan oleh kuasa si jahat. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Ya, entah itu uang, entah itu sahabat, entah itu pacar, entah itu siapa saja. Bisa jadi suami juga. Ya. Kalau suami sudah tidak dalam kebenaran, kalau suami tidak dalam kebenaran, istri pun bahkan keluarga pun jadi rusak. Ya, anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak sudah tidak berada dalam kebenaran, satu keluarga bisa rusak. Banyak saya menemukan juga di penjara itu, kalau anak sudah masuk dalam penjara, bahkan tidak mau dibesuk oleh keluarganya. Salah satunya malu, aib bagi keluarga. Nah, ini supaya kita mengerti sekarang. Sebagai orang tua, kita lihat anak kita. Kalau dia sudah lebih dunia ketimbang rohani, satu kali dia akan jatuh. Atau dia sudah jatuh. Kita tidak mengerti. Kalau anak sudah jatuh, ya jatuh dalam dosa atau apapun juga. Suatu kali satu keluarga itu bisa terkena dampaknya. Ya, satu keluarga bisa terkena dampaknya. Karena kita orang tua tidak mengawasi anak-anaknya.
Ya, jadi persahabatan dengan dunia merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang tanda dari hubungan kita sudah rusak karena dunia. Ya, tandanya kita baca kembali dari Yakobus 4 ayat yang keempat. Ya, tanda utama dari seseorang sudah rusak hubungannya dengan Tuhan karena persahabatan dengan dunia. Ya. Ya. Hai kamu orang-orang yang Ya, tidak setia. hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi tanda utama seseorang sudah rusak hubungannya dengan Tuhan, tidak setia. Ya, tidak setia. Mengapa orang tidak setia? Karena sudah terikat dengan dunia. Ya, sudah terikat dengan dunia. Tidak disadari. Ya, kalau ikatan itu seperti ada tali dalam ada tali yang mengikat tali kita. Seperti istri Lot. Dia tidak sadar bahwa ada tali yang mengikat dalam di kakinya atau dalam dirinya. Ketika dia mau maju secara rohani, dia mau disingkirkan, dia mau diselamatkan, tiba-tiba ada satu titik di mana dia tidak bisa lagi maju secara rohani karena ada ikatan. Ya, kalau kita punya tali sepanjang 3 meter, orang diikat di sini, kira-kira 3 meter sepanjang itu. Dia kalau di sini dia tidak merasa ikatan ada dalam dirinya. Tapi ketika dia berjalan lebih dari 3 meter, dia akan mulai terasa, saya mentok di sini, saya tidak bisa lagi berjalan. Ya, itulah ikatan. Ikatan ini akan kita mengerti kalau kita mau maju secara rohani. Kalau kita tidak mau maju, ikatan ini tidak terasa bagi kita. Tapi kalau kita sudah mulai maju seperti Lot, ketika dia mulai maju menuju pegunungan, ketika beberapa langkah dia masih merasa saya akan selamat. Tetapi ketika pada suatu titik ikatan sudah mulai menegang, ya, akhirnya Lot menoleh ke belakang. Nah, inilah harus kita ketahui, dunia akan, ya, Sodom dan Gomora ini gambaran dari dunia. Dunia nanti akan mengikat anak-anak Tuhan, ya, supaya dia tidak bisa berkembang, bahkan kalau bisa mati secara rohani, ya, mati secara rohani. Jadi apa yang membuat rohani kita tidak bisa bertumbuh? Ikatan. Apapun yang bisa kita pikirkan sekarang, ya ini yang mengikat kehidupan kita. Ya, itu akan membuat kita semakin hari semakin menderita. Kalau orang terikat, dia akan menderita. Ya. Dia akan menderita. Jadi tanda kita sudah bersahabat dengan dunia, ciri utamanya adalah kita tidak setia. Nah, itu tanda utama dari kita sudah bersahabat dengan dunia. Artinya kalau sudah bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Saya tidak akan terangkan dulu bermusuhan dengan Allah ini, karena kita mungkin berpikir saya tidak pernah menjadi musuhnya Allah dan saya tidak pernah memusuhi Allah. Tapi dikatakan jelas dalam ayat ini, ketika kita mau mulai bersahabat dengan dunia, mengikat perjanjian dengan dunia sehingga kita mulai terikat, mengabdikan diri sampai tidak bisa berkembang secara rohani, kita sudah terikat. Kita menjadi sahabat dengan dunia. Dan ciri orang yang sudah bersahabat dengan dunia tidak setia. Tidak setia. Baik dalam firman, mendengarkan firman, dalam mengikuti Tuhan, dalam ibadah pelayanan, dalam melayani Tuhan, ya, dalam melakukan firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang. Ya,
Kalau kita mulai tidak setia, ya. Jadi harus kita ketahui sekarang, iblis akhirnya mau mengorbankan manusia. Inilah manusia dikorbankan akhir-akhirnya. Jadi di neraka itu orang-orang yang ya sudah dikorbankan dan menjadi korban dari dunia ini. Ya. Tapi kita sekarang harus mengerti sekarang apa yang menjadi ikatan dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Nah, ciri-ciri orang yang tidak bisa bertumbuh dalam iman, mudah putus asa. Ya, mudah putus asa, mudah kecewa. Ya. Itu ciri-ciri yang sangat umum sekali. Karena iman itu menyingkirkan segala keputusasaan. Ya, ada amin. Ya, asal kita punya iman, putus asa itu sudah hilang. Ya. Menghilangkan segala keputusasaan. Nah, sekarang kita melihat ketika iblis menawarkan diri sebagai sahabat, Tuhan juga menawarkan diri sebagai sahabat yang baik. Jadi mana yang mau kita pilih? Sahabat dengan dunia atau sahabat dengan Tuhan? Sahabat dengan Tuhan adalah mereka yang bersahabat dengan Tuhan adalah mereka yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ada amin. Nah, supaya kita tahu sekarang mengapa kehidupan kita secara rohani harus tumbuh. Ya, harus tumbuh. Karena kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita harus berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan. Nah, ciri dari sahabat yang sejati itu dia selalu berkorban. Kita baca Amsal 17 ayat yang ke-17. Nah, kita lihat sahabat yang sejati. Amsal pasal 17 ayat ke-17. Ya. Firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih Seorang setiap sahabat, waktu. kita baca bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, jadi untungnya kita memiliki sahabat yang setia. Kasih itu di dalam kasih ada setia. Ketika seseorang sebenarnya sudah bermusuhan dengan Allah, sudah menjadi sahabat dengan dunia, ada satu sahabat yang setia, itulah Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Dia menawarkan diri sebagai sahabat yang penuh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya suka dengan bahasa ya Indonesia yang lain di Alkitab. Jadi seorang sahabat itu lahir pada saat-saat kesukaran. Pada saat-saat kesukaran. Mengapa orang bisa terlilit dengan dunia ini? Karena ketika sedang masa-masa yang sukar, dia mencari jalan secara duniawi, bukan jalan secara kebenaran. Ya, bukan jalan secara benar. Ketika sudah mulai tidak sesuai dengan kebenaran, dia akan mencari hal-hal duniawi. Ya. Jadi seorang sahabat itu dilahirkan pada saat-saat atau masa kesukaran. Jadi kalau ketika kita sedang masa-masa sukar, nah sedang masa kesukaran, kita sekarang dalam masa-masa yang sukar. Nah, tapi yang lebih sukar daripada itu adalah kalau kita baca dari 2. Jadi pada masa-masa akhir akan datang masa yang sukar. Tetapi kalau masa yang sukar itu kalau masa-masa yang sukar itu diatasi dengan sikap-sikap yang tidak rohani. Bahkan dikatakan hari-hari ini akan ada masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang, sudah mengabdi. Nah, ini yang lebih sukar dari masa-masa yang sukar kalau seorang itu tidak mencari Tuhan di masa yang sukar.
orang itu akan mendapat kesukaran. Ya. Jadi sahabat yang sejati selalu mengorbankan dirinya. Inilah Tuhan Yesus. Menaruh kasih setiap waktu dan tidak pura-pura. Dan inilah yang akan lahir nanti. Jangan takut kalau kita saat-saat masa yang sukar. Kita berada dalam masa-masa yang sukar, jangan takut. Karena saudara atau sahabat yang baik itu nanti lahir, dia tiba-tiba muncul pada saat-saat masa yang sukar. Ya, menjadi seorang penolong. Saat-saat masa yang sukar ini banyak orang putus asa, mengambil jalan pintas, sehingga dia tidak setia dalam memegang perintah Tuhan dan tidak setia dalam ibadah bahkan pelayanan. Ya, karena dia melihat apa yang ditawarkan dunia lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Tuhan. Ya, jadi sahabat yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tanda dari kita mengalami persekutuan yang indah adalah saat-saat kita sengsara. Dalam Wahyu dikatakan sekutumu dalam kesukaran. Jadi Yohanes ini sudah menjadi sekutunya Tuhan, sahabatnya Tuhan dalam masa kesukaran. Jadi seorang sahabat itu harus tahu jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan adalah jalan-jalan seperti jalan yang sukar. Dan memang sukar sekali. Ya. Sabar dalam penderitaan. Kita baca saja dari 2 Korintus 1 ayat 6 sampai 7. Jadi supaya kita mengerti bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu bukan kita melalui jalan yang lurus, yang enak bagi daging, tetapi sangat sukar bagi daging, ya. Jika kami menderita, Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan ya. keselamatan. Nah, inilah kalau seorang sudah mendapatkan arti persahabatan atau persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita ulangi. Jika kami menderita, 2 Korintus 1 ayat yang ke-6. 2 Korintus 1 ayat yang ke-6. Jika kami menderita, ya, hal itu menjadi penghiburan. hal dan itu keselamatan menjadi kami. penghiburan dan keselamatan. Jadi setelah kita menderita, sebenarnya disitulah saat-saat yang tepat ada penghiburan daripada Tuhan, bahkan keselamatan. Ya, terus Jika kami dihibur, jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, iya, sehingga kamu beroleh kekuatan iya, untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita ya. juga. Ini memang dikatakan oleh para rasul, tapi ini juga yang sudah dialami oleh Tuhan. Jika kami menderita, nah, Tuhan Yesus sudah membawa teladan bahwa dia harus menderita. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi kita. Terus, Dan pengharapan kami Ya. akan kamu adalah teguh, ya, karena kami tahu ya, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, ya, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan ya. kami. Jadi kalau sudah mendapat kesengsaraan secara daging, itu saat-saat yang tepat untuk membuktikan bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan. Makanya kalau dalam masa-masa kesukaran, bukannya kita menjauh daripada Tuhan, datanglah ibadah. Ya. Datanglah ibadah. Ya, jadi di dalam firman Tuhan ada penghiburan, ada pengharapan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan. Jadi kalau sudah menolak dunia, memang ada salah satu yang harus kita tanggung. Sengsara bagi daging. Itu sudah pasti, sengsara bagi daging. Ya, tapi kita harus mengetahui, di dalam kesengsaraan itu ada penghiburan dan kekuatan.
Dan ciri orang yang sudah mengalami persekutuan yang indah di dalam Tuhan, sabar dalam penderitaan. Itu sabar dalam penderitaan. Ya, firman Tuhan saya cukupkan dulu sekian. Ya, kita harus mengerti sekarang ada banyak perkara yang tidak kita mengerti. Sesuatu hal yang mungkin ada dalam hati kita, jangan datang ke dunia. Dunia ini menawarkan dengan segala fasilitasnya dan juga segala hikmatnya. Tapi hikmat itu, hati-hati, bisa membuat anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Kita nyanyikan dengan bangkit diri, Allah mengerti. Ya, kita bangkit berdiri, Allah mengerti. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Wanita saja lembut setengah suara kur. Lebih lembut lagi. Ya, kita sekarang berada di masa-masa yang sukar. Seluruh dunia berada dalam masa yang sukar. Yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, orang mulia, orang hina, berada dalam masa-masa yang sukar. Lembut wanita, tapi masa-masa yang sukar ini, Yesus sahabat kita tidak akan mengorbankan saudara. Dia tidak akan mengorbankan engkau di masa sukar. Dia akan menjadi sahabat bagimu. Dia hadir hari ini. Dia hadir, dia ada untukmu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Engkau sekarang dalam kesukaran, Yesus ada besertamu. Ini bukan cara kebetulan firman yang kita dengar di masa-masa yang sukar.
Dia mau menyatakan dia sahabat yang baik. Dia sahabat yang baik, yang menolong engkau di masa-masa yang sukar. Jangan lari kepada dunia. Datanglah beribadah, datanglah berdoa kepadanya. Dia mau menolong engkau. Sesukar apapun kesulitanmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Sebab semua ini seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Dan anak-anak Tuhan akan diselamatkan dari kesukaran. Orang benar, anak-anak Tuhan diselamatkan dari kesukaran. Dan akan semakin sukar dunia ini, makin sukar, makin sulit rasanya. Tetapi engkau yang bersahabat dengan Tuhan, engkau yang bergaul dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Pasti engkau selamat dari semua kesukaran. Haleluya, haleluya. Mari lembut kita nyanyikan sekali lagi kornya saja. Kita angkat tangan kita, kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Peduli segala persoalan Haleluya. yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengenal. Tak akan pernah. Tak akan pernah Haleluya. biarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah Mari sembah dia, sembah dia. Haleluya, haleluya. Di masa yang sukar ini Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang baik, yang akan memelihara kami, yang mencukupi kebutuhan kami, memberi segala yang kami perlukan. Walaupun kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan Yesus, sahabat yang baik, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, membuka jalan ketika semua dalam kebuntuan. Engkau bisa membuka jalan bagi kami. Peliharalah umat-Mu yang datang beribadah hari ini. Pelihara dari segala kesukaran, pelihara dari COVID-19 ini. Mereka dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan sempurna, sehingga kami merasa aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Kami dijaga dari segala sakit penyakit yang menular, yang berbahaya. Bahkan kami diberi apa yang kami perlukan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, Tuhan cukupi kebutuhan kami. Kami yakin hari ini firman-Mu pasti digenapi, bahwa Tuhan sahabat kami yang kami cari, yang kepadanya kami beribadah, akan memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami. Walaupun kami tidak punya apa-apa, tapi Allah kami sahabat, Dia punya langit dan bumi. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu bagi anak-anak-Mu. Cukupi kebutuhan mereka minggu ini. Cukupi Tuhan kebutuhan mereka. Biarlah kalau ada yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari kami dengan sempurna. Ibadah sangat berguna dalam segala hal. Kami dikuatkan, dilindungi, diberkati usaha kami, pekerjaan kami, semua yang ada pada kami dalam lindungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita jalankan 2 kali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Tiada yang mustahil. Sudah tadi? Belum. Tiada yang mustahil.
di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kur. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya, sambil dijalankan persembahan, terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hadir beribadah hari ini, dan terima kasih buat persembahan saudara. Ya, ini persembahan difokuskan dulu masa Covid ini adalah untuk baksos ya. Jadi disalurkan untuk bakti sosial ya, supaya jemaat bisa tetap terpelihara ya. Jadi itu persembahan ya. Kemudian yang kedua, jadwal ibadah kita ada ya, Selasa kita ada doa ya, Selasa doa. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Kamis sama Minggu ada pelayanan di lembaga pemasyarakatan, juga di Badan Pembinaan Hukum ABRI Babinko ABRI hari Sabtu. Kemudian Minggu kita ibadah ya. Kemudian ya nanti di Permata jam 10:30 ibadah umum kedua ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan. Siapa yang sakit masih ada? Ya, 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 Ciwawa, ya, Ibu Yanti, terus Opo Orin ya. Siapa lagi? Ya, siapa? Rose. Ah, Rose. Siapa lagi? Ya, udah. Ya. Kalau masih ada. Ya, kemudian ya Minggu udah di kegiatan kita. Terus apa lagi? Tambahan? Ya? Oh, penataran imam-imam hari apa ini? Ya. Jumat atau Kamis nanti ya. Bisa udah ada grupnya ya. Itu saya kira, kalau tidak ada lagi kita bawa teman-teman kita, kenalan kita, keluarga kita untuk beribadah supaya ya. Sekolah minggu tetap mengikuti ibadah online ya. Remaja muda juga diusahakan, anak-anak ya, supaya setia di masa-masa sulit ini ya, ada kekuatan bagi anak-anak ya. Kita ya, sanitizer bisa disimpan kembali itu ya. Kita berdoa juga Mama Ibu Lydia ya. Kami berdoa Tuhan buat beberapa anakmu yang kurang sehat, mamanya Ibu Lydia, Opu Orin juga tolong, Ciwawa, Cianti Tuhan tolong, Rose juga Tuhan tolong, dan anak-anakmu yang lain Tuhan
yang tidak sempat kami sebut namanya. Semua jemaat-Mu dari bayi-bayi, anak-anak, remaja, muda, semua lindungi. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit disembuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengampuni segala dosa. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Biarlah Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka semua. Terima kasih minggu ini juga Tuhan aktivitas anak-anak-Mu. Berkati mereka yang berusaha, yang bekerja, buatlah usaha mereka tetap bertumbuh, berkembang Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati usaha anak-anak-Mu, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Pasti Tuhan memberkati karena kami datang beribadah kepada Tuhan. Juga Tuhan yang bersekolah, Tuhan lindungi, jagai. Lagi masih belajar di rumah, berikan hikmat dan perlindungan. Jauhkan anak-anak-Mu Tuhan kemanapun pergi. Kalau mereka harus keluar dari rumah, lindungi, jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, hentarkan anak-Mu pulang dengan tidak ada kekurangan apa-apa. Minggu ini aktivitas mereka sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, membuka jalan, memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Keluarga juga secara khusus Engkau berkati, anak mantu dari Ibu Susan, berkati semua, lindungi dari segala mara bahaya termasuk dari COVID-19. Masyarakat di sini juga Pak RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, wali kota kami, Tuhan berkati, wakilnya juga Bapak Gubernur kami, wakilnya Bapak Presiden kami, wakilnya Tuhan berkati, semua menteri berkati Tuhan, bahkan seluruh kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 sampai Muspika, kepala desa, RW, RT berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat